Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan share rekomendasi saham untuk trading di tanggal 6 Mei 2024 ya. Ini saya mau disclaimer, seperti biasa ini bukan ajakan beli dan jual, jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing, dan saya harap teman-teman melakukan analisa pribadi ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual saham gitu, dan tidak ada kepastian ya saham yang saya rekomendasikan itu akan naik ya. Jadi saya harap teman-teman bertanggung jawab lah sama trading teman-teman masing-masing ya. Di tanggal 6 Mei ini langsung aja saya punya 4 saham teman-teman. Ada Teguk, Laba, Nasi, dan juga RAM ya. Kenapa sahamnya Pak PP nggak muncul lagi ya? Karena ya mungkin minggu depan mulai akan fase cooling down ya. Kalau dia masih ngegas terus ya berarti nantang regulator gitu, dan kalau nantang regulator tuh resikonya ya bisa masuk FCA lagi, suspend FCA dan segala macamnya, justru malah makin bikin susah. Jadi saya rasa masih akan cooling down. Terus ATLA MHKI gimana? ATLA MHKI ini mainnya akan ngerusak psikologis menurut saya. Better dihindarin dulu. Kenapa? Karena ada juga opsi-opsi saham lain yang jelas ya, yang jelas menurut saya. Tapi ya MHKI ATLA juga masih akan bergerak sangat volatile saya rasa minggu depan ya gitu. Untuk masuk pembahasannya satu persatu, saya akan masuk mulai dari saham yang pertama, saham Teguk ya teman-teman. Nah, saham Teguk ini kalau kita lihat analisa data transaksinya Broksum di tanggal 3 Mei ya, di tanggal 3 Mei ini sebenarnya kurang begitu bagus ya. Terlihat ada distribusi dari MG yang beli EP. Tapi kalau kita perhatikan secara volume ya teman-teman, secara volume ini 3 hari terakhir ini dia volumenya tidak biasa, dia volumenya lebih besar dari biasanya ya. Volume lebih besar dari biasanya, dan emiten Teguk ini berkali-kali dimention sama Kojon ya, sama Kojon, dan ya yang seperti yang kita tahu ya, Kojon punya kedekatan dengan owner dari si Teguk ini. Dan kalau saya perhatikan ini di Teguk ini mulai ada berita-berita mengenai aksi korporasi kerjasama lah ya dengan AIC ya, mengenai es krim. Dan kalau teman-teman yang ngelihat story IG-nya Kojon hari ini teman-teman, saya nggak mau masukin, tapi di situ dibahas juga mengenai kemungkinan rumor kerjasama dengan kopi nomor 1 di dunia ya, mungkin Starbucks ya, asumsi saya ya. Jadi di saham Teguk ini analisa kita bukan analisa data transaksi atau technical ya, ini lebih kepada apa ya, influencermologi ya. Tapi balik lagi ya teman-teman, news yang udah keluar ini bisa jadi juga jadi momen untuk ngeguyur sahamnya untuk jualan, bisa jadi. Jadi makanya biasa saya di awal saya selalu bilang lihat dulu pergerakannya. Kalau dia nggak bergerak volatil, nggak bergerak naik ya, nggak bergerak naik 2-3% confirm ya, berarti dia nggak ya, malah saya nggak langsung entry gitu. Apalagi kalau dia turun ya, ada langsung turun, market open langsung turun ya, simply saya nggak langsung entry gitu ya. Nah yang kedua ini saya punya rekomendasi saham Laba ya, tadi nomor 2 Laba ya. Ya benar, nomor 2 Laba ya. Kenapa nih saham Laba? Ya sebenarnya saham Laba ini bukan saham yang termasuk saham liquid ya. Dia net value transactionnya di terakhir tanggal 3 itu hanya 1 miliar. Nah khusus untuk scalper yang seperti saya memanfaatkan momentum jangka pendek ya, dengan size paling 2 juta, 5 juta atau 10 juta, ini menurut saya masih menarik ya saham Laba. Jadi apa sih ini yang bikin saham Laba bergerak nih? Kalau kita lihat chart daily-nya teman-teman, sama di 3 hari terakhir ini dia volumenya ada ledakan volume lah ya, ada ledakan volume. Dan di tanggal 3 ada ledakan volume diikuti kenaikan harga yang signifikan, dia naik arah. Kalau sebelumnya kan dia ada candle jarum ya, candle jarum di atas seperti shooting star, tapi di hari selanjutnya ini nggak turun ya. Jadi walaupun dia naik sempat turun lagi, ada candle shooting star, ada jarum, tapi dia besoknya nggak langsung turun, tapi dia langsung naik dan arah ya. Ini mengkonfirmasi berita di keterbukaan informasi yang ada di webnya IDX di kalau kita lihat mana ya, dia refresh ya. Kalau saya nggak salah pagi-pagi juga. Ya benar, tanggal 3 Mei pagi-pagi sekitar jam 10 ada berita bahwa pengambil alihan saham milik pemegang saham pengendali lama ya. Ini datanya, jadi di sini dijelaskan bahwa pemilik saham lama ya, AGI, AOI, terus
Agi dan AOI dibeli sebagai penjual, terus dibeli sama NSE ya. Ini detailnya nanti bisa teman-teman baca aja, dan kalau seandainya saya mau sampaikan asumsi saya korelasinya terhadap pergerakan harga saham laba apa ya, kalau seandainya ada pembelian ya, dari keterbukaan informasi ini ada laporan fakta soal pembelian saham dari pemegang saham pengendali lama ke pemegang saham pengendali baru, ya artinya ada harapan mungkin si pengendali barunya akan membuat kinerja saham ini akan lebih baik ya gitu ya. Jadi ya data transaksi ini mungkin tidak merefleksikan pergerakan harga ke depannya gitu. Jadi mungkin kalau kita lihat di sini distribusi, tapi bisa aja ini distribusi dari YP yang mungkin ini yang nyangkut lama kali ya, karena ini kan saham lama tidur ya. Lama tidur, begitu dia arah, wah ini langsung dia arah nih, langsung aja kita exit. Wah ini arah nih, langsung aja kita exit dulu ya YP-nya gitu ya. Seperti itu, tapi balik lagi ini asumsi saya berdasarkan coba kumpulin puzzle dari data-data transaksi, dari berita, dari news, dari sentimen, dan dari chart juga gitu ya. Itu yang kedua. Nah yang ketiga saham nasi ini sudah beberapa kali ya saya pernah saya rekomendasikan dia tidak naik, tapi kemarin dia perform lah ya, mostly perform ya, karena dia naik 12%. Jadi kalau seandainya yang tanggal 2 nih, ini saya sambil buka aja ya. Nah, ini saya sambil buka aja ya. Jadi saat itu saya informasikan bahwa untuk trading tanggal 3 Mei itu nasi menarik saya katakan ya. Tapi setelahnya saya follow up juga informasi mengenai brand suspend ya, dan cuan UMA. Jadi ya better hati-hati, tapi ya, waktu itu saya informasikan bahwa nasi naik, dan terbukti ya hari itu dia naik hampir 13%, 12,9%. Ya itulah ya. Intinya nasi menurut saya masih akan menarik. Loh kenapa masih menarik? Tapi dia udah naik tinggi ya, yang udah naik tinggi masih bisa akan naik lebih tinggi lagi gitu ya, karena terlihat ini volumenya masih besar ya. Mungkin dia nggak naik kenceng lagi, mungkin seperti 2 candle atau 3 candle terakhir ini di tanggal 26, 29 dan juga 30 mungkin, tapi bisa jadi juga dia bergerak volatile, dan keuntungan menjadikan dia sebagai watchlist ini adalah ketika dia bergerak kita bisa cepat ambil momentum. Saya pikir seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada saham RAM. Nah, ini juga saham ini naik arah ya di perdagangan hari Jumat tanggal 3 Mei, dan sebenarnya data transaksinya ini netral. Saya juga masih belum coba cari sebentar, tapi belum ketemu sentimennya apa. Tapi saya dulu pernah buat swing plan di saham ini ya. Jadi waktu itu ya saya nggak share sih ke teman-teman yang ada di membership, tapi saya lihat ini jadi area support yang cukup kuat. Cuman waktu saya beli di sini dia jebol turun ya, nih di sini ya kalau nggak salah dia sempat jebol di bawah turun gitu, dan ke trigger stop loss saya, dan ya udah auto hilang barang ya. Dan bener aja tuh, kalau seandainya sabar ini saya tarik garis mungkin di range ini ya, mungkin 2 minggu baru harusnya dapat saham ARA ya. Ya tapi mungkin belum rezeki waktu itu. Nah ini saya buat planningnya CL entry 4 April ya, berarti ya 1 bulan ya waktu itu. Reasonnya support call. Ini saya buat catatannya bukan buat saya share ke teman-teman waktu itu, ini lebih ke swing plan saya, karena waktu itu saya pikir ini ada di support gitu ya, dan udah nggak ada buangan lagi, udah mulai reda buangannya tapi karena level stop loss saya salah waktu itu, jadi ya hilang barang. Tapi transaksi hari tanggal 3 kemarin mengindikasikan saham ini menarik, walaupun data transaksinya dia nggak ada akumulasi besar. Saham RAM menarik untuk diperhatikan ya, tapi yang kuat ini rasanya saya rasa Teguk nih. Ini kalau bisa salah, tapi asumsi saya ini akan direspon market besok pada saat market opening. Kalau seandainya ARA kayaknya saham Teguk nggak susah ya, karena dia punya historical ya gitulah. Ya secara ya gitulah ya. Jadi ini data transaksi dari chartnya ini agak sulit lah untuk ditebak, karena dia nggak mengikuti kaidah-kaidah teknikal ya, karena ya seperti itu pergerakannya diatur oleh market maker. Dan ya ini saya bikin summary Teguk, Laba, Nasi, dan juga RAM yang mungkin menarik untuk trading di tanggal 6 Mei. Ya seperti itu teman-teman. Kalau ada dari teman-teman yang punya saham menarik, boleh ya sharing di kolom komentar. Mungkin itu aja, sekian dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan, thank you.